Against the Gods Bab 2126, Puncak Awan Eden. Pada saat ini, bayangan perak tiba-tiba turun dari langit, dan seketika menghilangkan aura menindas yang menekan Yun Ce. Sosok Meng Kongqan muncul dari atas, berdiri di hadapan Yun Ce, dan ia berkata sambil tersenyum tipis, "Aku baru saja hendak berkunjung, tapi tak kusangka akan bertemu denganmu di sini. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, Pendeta Agung, kuharap semuanya baik-baik saja." Meskipun Dewa Tanpa Mimpi berkata demikian, Pendeta Agung tetap tidak bereaksi, tatapannya masih tertuju pada Yun Ce. Meng Kongqan sedikit mengernyit, lalu berkata, "Ini putraku, Jian Yuan, yang hilang selama 100 tahun sebelum akhirnya ditemukan. Karena itu, aku telah mengabaikan pendidikannya. Dia juga baru di Tanah Suci dan pastilah bodoh dan sembrono. Jika dia telah menyinggung Pendeta Agung dengan cara apapun, aku harap Pendeta Agung akan memaafkannya dan tidak menghukumnya untuk saat ini. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan membawa Jian Yuan untuk meminta maaf kepada Pendeta Agung." Namun, Pendeta Agung tetap tuli terhadap kata-katanya, tatapannya bagaikan jurang hitam tak berdasar. Dia berbicara lagi, "Kekuatan dan tekanannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Jawab aku, dari mana datangnya kekuatan Jalan Agung Budamu?" Ruang antara Pendeta Agung dan Dewa Tanpa Mimpi tiba-tiba terdistorsi. Saat suara ilahi yang mengerikan itu jatuh, ujung jubah Dewa Tanpa Mimpi sedikit terangkat, berkibar tak menentu. Kekuatan Buddha. Meng Kongqan menoleh ke arah Yun Ce, matanya jelas menunjukkan keterkejutan. Bahkan dengan perlindungan Dewa Tanpa Mimpi, tekanan ilahi yang luar biasa masih membuat kepala Yun Ce berdenyut. Namun, pikirannya tetap jernih dan cepat memproses dan menyusun kembali jawaban yang telah ia siapkan. Jawaban ini awalnya ditujukan ketika ia akan berhadapan langsung dengan Kaisar Yuan. Fragmen ingatan yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat Nisuan dengan jelas memberitahunya tentang identitas asli Kaisar Yuan. Fragmen tersebut juga dengan jelas memberitahunya bahwa seni Jalan Agung Buddha yang ia kembangkan diciptakan oleh Kaisar Yuan. Dan Dewa Dahuang adalah dewa yang diciptakan oleh Kaisar Yuan pada zaman para dewa menggunakan seni Jalan Agung Buddha. Oleh karena itu, jika identitas Kaisar Yuan benar, ia pasti akan dengan mudah mendeteksi kekuatan Buddha dalam tubuh Yun Ce. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu dengan Pendeta Agung sebelum berhadapan dengan Kaisar Yuan. Ia harus segera mengevaluasi kembali apakah jawaban ini juga berlaku untuk Pendeta Agung dalam waktu yang sangat singkat ini. Yun Ce mendongak, tatapannya bertemu dengan tatapan Pendeta Agung, dan baru saat itulah ia dengan jelas melihat penampilannya. Wajahnya, dan memang seluruh tubuhnya, terukir dengan dominasi dan keteguhan, begitu kuatnya sehingga hampir menutupi semua hal lainnya, sehingga mustahil untuk mengetahui usianya. Ketajaman raut wajahnya seakan mampu menembus waktu, dan kegelapan di matanya begitu pekat hingga seolah mampu melahap seluruh dunia abis. Sesaat sebelum Yun Ce berbicara, sebuah suara terdengar dari balik langit. "Huang, turunlah." Suara itu bagaikan hujan rintik-rintik, seperti angin sepoi-sepoi, terasa nyata namun seperti mimpi. Meskipun tanpa emosi, suara itu membawa rasa damai di hati, seperti berendam di mata air yang jernih. Tekanan ilahi yang menyelimuti Yun Ce langsung menghilang. Tatapan Pendeta Agung tertuju pada Yun Ce sejenak, lalu ia menjauh tanpa ragu, tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Meng Kongqan tampak bingung, namun jelas menghela napas lega dan berkata lantang, "Selamat tinggal, Pendeta Agung." Perlahan-lahan menarik kembali aura luarnya, Meng Kongqan berbalik dan bertanya dengan suara lembut, "Yuaner, apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan Jalan Agung Buddha yang dibicarakan oleh Pendeta Agung?" Yun Ce ragu sejenak, lalu mengangguk dan menjelaskan, "Di antara ajaran yang diberikan guruku, ada seni mendalam penempaan tubuh yang disebut seni Jalan Agung Buddha. Kekuatan yang berasal darinya, yang berada di dalam diriku, seharusnya adalah apa yang disebut oleh Pendeta Agung sebagai kekuatan Jalan Agung Buddha. Guruku memerintahkanku untuk tidak mengungkapkan apapun tentangnya kepada orang luar, dan aku tidak tahu mengapa Pendeta Agung dapat mengetahuinya hanya dengan sekali pandang." Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Mungkinkah guruku memiliki hubungan dengan Pendeta Agung?" Meng Kongqan mengerutkan kening, berpikir keras. "Yang mulia dewa, apakah suara itu tadi?" Suara Yun Ce sedikit bergetar, seolah dia tidak berani mengucapkan nama agung itu dengan mudah. "Suara? Suara apa?" Begitu pertanyaan itu terucap dari bibirnya, Meng Kongqan langsung mengerti, pantas saja dia tiba-tiba pergi setelah membuat masalah, ternyata. Tatapannya menjadi agak rumit, tetapi karena berada di Tanah Suci, dia tidak berani membuat tebakan liar atau kesimpulan gegabah untuk saat ini. "Yuaner, latar belakang gurumu mungkin jauh melampaui imajinasi. Mungkin dia tidak ingin terlibat lagi dengan dunia fana, tetapi di mata Tanah Suci tertinggi, tak ada rahasia di dunia ini yang bisa tetap tersembunyi." Meng Kongqan tidak mendesak lebih jauh, melainkan mendesah penuh emosi, "Namun, ini sama sekali bukan hal buruk bagimu. Dari apa yang baru saja terjadi, ini bahkan mungkin membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi masa depanmu.
Mata Yun Ce mencerminkan emosi, perlindungan tuanku selalu bersamaku, di tubuhku dan di hatiku. Meng Kongqan tersenyum, kembalilah bersamaku. Meskipun keselamatanmu sepenuhnya terjamin di tanah suci, aku selalu merasa gelisah saat kamu tidak di sisiku. Ya. Meng Kongqan membawa Yun Ce dan baru saja naik ke atas ketika embusan angin pedang menembus udara, diikuti oleh sosok abadi yang dingin dan sangat cantik itu. Ekspresi Meng Kongqan yang awalnya serius langsung berubah menjadi senyuman ketika sudut mulutnya melengkung, Qin Ying. Tatapan mata Hua Qin Ying menyapu seluruh tubuh Yun Ce dalam sekejap, suaranya terdengar dingin, kamu baru saja dikunci oleh indera ilahi pendeta agung. Jelas dia merasakan sesuatu dan bergegas menghampiri karena khawatir. Terima kasih atas perhatianmu, Bibi. Yun Ce segera berkata, pendeta agung mungkin merasakan sesuatu yang tidak biasa pada auraku, jadi dia hanya bertanya sebentar tanpa maksud lain. Namun, alis bulan sabit Hua Qin Ying yang berkerut rapat tidak mengendur. Yun Ce tidak tahu bahwa di luar tanah suci, Hua Qin Ying adalah orang yang paling memahami pendeta agung dan paling sering berinteraksi dengannya, bahkan lebih dari para dewa mulia dari 6 kerajaan dewa. Temperamen Kaisar Yuan sangat lembut, sementara temperamen pendeta agung sangat dingin dan acuh tak acuh. Ia hampir tidak pernah menunjukkan ekspresi ramah kepada siapapun di luar tanah suci. Bahkan terhadap Hua Caili, yang memiliki kecantikan luar biasa, hati semurni batu giok, dan dicintai semua orang di tanah suci, ia hanya akan memandangnya dengan tatapan dingin. Dalam ingatan Hua Qin Ying, pendeta agung belum pernah memusatkan indera ilahinya begitu mendalam kepada seorang junior dari kerajaan dewa. Melirik ke arah kepergian aura pendeta agung, tatapan dingin di mata Hua Qin Ying akhirnya sedikit mereda, itu yang terbaik. Sebelumnya, apakah kau pergi menemui Dian Lohou dan Dian Zhouxi? Saya baru saja akan menanyakan hal itu, kata Meng Kongqan. Yun Ce menjawab dengan jujur, iya. Caili dan aku pada akhirnya harus berhadapan dengan Dewa Jue Luo dan putra Dewa Shen Luo. Di saat seperti ini, aku merasa harus berusaha memahami mereka sebisa mungkin. Meng Kongqan mendesah pelan, setengah lega dan setengah menegur, Yuaner, ayahmu tahu kamu punya rasa tanggung jawab yang jauh melampaui usiamu, dan serahkan saja masalah ini pada Yang Mulia Dewa Wumeng dan Yang Mulia Dewa Huaxin. Hua Qin Ying menatap Yun Ce, suaranya dingin namun tidak kasar, Yun Ce, dengan perubahan identitasmu dan esensi keilahianmu yang sempurna terungkap ke dunia, hambatan antara kau dan Caili sudah jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Aku tahu hatimu untuk Caili adalah kasih sayang yang mendalam yang lahir dari pengabdian yang tak tergoyahkan, dan kau ingin melakukan sebanyak yang kau bisa dengan kekuatanmu sendiri, tetapi keterikatan yang terlibat bukanlah sesuatu yang bisa kau hadapi secara langsung saat ini. Bertindak terlalu tergesa-gesa mungkin akan menjadi bumerang. Yun Ce menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit rasa bersalah, ajaran Bibi benar. Aku memang agak terlalu bersemangat membuat Bibi khawatir. Ya, benar. Dewa Wumeng yang sama sekali tidak dihiraukan hanya bisa memberikan senyum canggung, bagaikan seorang ayah tua yang sederhana dan pendiam. Kasih sayang yang mendalam bukanlah kesalahan, jadi tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Mengetahui saja sudah cukup. Hua Qin Ying berbalik dan melanjutkan instruksinya, pertemuan tanah suci ini sangat penting, dan pasti akan ada persaingan di antara para putra dan putri dewa. Sebaiknya kalian selalu dekat dengan ayah kalian agar kalian tidak terpengaruh oleh energi yang menyimpang. Ya, aku sudah mencatatnya. Selamat tinggal, Bibi. Meng Kongqan memperhatikan kepergian Hua Qin Ying hingga Hua Qin Ying menjauh, lalu dengan enggan mengalihkan pandangannya. Ia tidak iri dengan kepatuhan Yun Ce di depan Hua Qin Ying. Sebaliknya, ia justru merasa senang. Bibimu benar. Serahkan saja urusanmu dan Caili pada kami para tetua. Yun Ce tiba-tiba bertanya, Yang Mulia Dewa, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan, tetapi tidak pernah berani. Meng Kongqan tersenyum, di antara kami, ayah dan anak, tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Yang ingin saya tanyakan adalah... Tatapan Yun Ce menunjukkan sedikit kekhawatiran saat dia bertanya, jika hasil terbaik tercapai, lalu bagaimana hubunganmu dengan Yang Mulia Dewa Huaxin dan Yang Mulia Dewa Jue Luo akan berubah. Senyum tipis Meng Kongqan menunjukkan retakan sesaat. Dia tidak berdalih atau berusaha menutupinya, melainkan mendesah pelan, Hua Fusen dan aku paling memahami Dian Lohou. Apapun hasil akhirnya, hal ini pasti akan menciptakan keretakan yang tak terelakkan. Hasil terbaiknya adalah meskipun keretakan terjadi antara kami dan Dian Lohou, persahabatan kami tetap terjalin. Namun, hasil ini membutuhkan kesabaran dan persiapan yang matang, dan Hua Fusen serta saya juga harus merendahkan diri di hadapannya. Meskipun demikian, memang benar bahwa Huaxin dan saya yang bersalah lebih dulu, dan kami harus melakukan ini. Dian Lohou pantas mendapatkannya dari kami. Hasil yang biasa terjadi adalah persahabatan kami dengan Dian Lohou meredup, hanya menyisakan ketidakpedulian. Mengingat sifat Dian Lohou yang pantang menyerah. Ini juga merupakan hasil yang paling mungkin kami perkirakan. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan,
Perbedaan antara kedua hasil ini hanya menyangkut persahabatan kita bertiga. Tapi kamu dan Caili bisa bersama tanpa hambatan lebih lanjut, bekerja sama tanpa hambatan. Keduanya adalah hasil yang luar biasa. Wajah Yunce menunjukkan emosi, tatapannya tertunduk, dan suaranya menjadi jauh lebih lembut. Persahabatan kalian bertiga para dewa telah terjalin selama lebih dari 10.000 tahun. Betapa berharganya itu, namun bagi Caili dan aku. Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, menyela kata-katanya yang dipenuhi rasa bersalah. Yuaner, kamu dan Caili saling mencintai dan telah melewati hidup dan mati bersama. Kalian berdua memiliki esensi ilahi yang sempurna, dan kalian berdua keturunan dewa. Dalam seluruh sejarah abis, aku ragu ada pasangan yang ditakdirkan, seperti kalian berdua. Dan hal yang paling penting. Ia mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Yunce, kamu anakku, Yuaner. Jika menyangkut masa depan dan hidupmu, apapun yang ayahmu lakukan untukmu adalah benar dan aku melakukannya dengan senang hati. Huaxin juga merasakan hal yang sama tentang gadis itu, Caili. Kau sama sekali tidak perlu merasa terganggu dengan hal ini. Kamu akan mengerti perasaan ini saat kamu sendiri menjadi seorang ayah suatu hari nanti. Bibir Yunce bergetar, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan lembut, lalu. Bagaimana dengan skenario terburuknya? Senyum Meng Kongchan perlahan memudar, dan tatapannya beralih ke kejauhan yang kosong. Jika kita harus berhadapan langsung, konsekuensinya pasti akan berupa pemutusan hubungan sepenuhnya. Sulit untuk memprediksi dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh amarahnya. Dan hasil yang lebih buruk lagi adalah jika Dian Lohou mengetahui hal itu lebih awal dari tempat lain, sebelum kita punya cukup waktu untuk memberikan arahan, landasan, perlindungan, dan kompensasi. Di matanya, itu akan menjadi penipuan, penyembunyian, pengkhianatan, dan bahkan penghinaan total dari Hua Fusen dan aku terhadapnya. Dia perlahan menutup matanya, konsekuensinya tidak akan sesederhana kemarahan. Kemungkinan besar akan ada kebencian. Kebencian yang mendalam. Demi orang-orang yang setia, dia rela mati. Demi pengkhianat, kebenciannya akan melebihi kebenciannya terhadap musuh-musuhnya, dan dia lebih memilih mereka menderita daripada mati. Yunce berbisik, temperamen Dewa Jueluo yang dikabarkan memang seperti yang dijelaskan Dewa Senior. Menyadari kekhawatiran Yunce, Meng Kongchan mengalihkan pandangannya, dan raut wajahnya menjadi rileks, hehe. Ini juga alasan mengapa Hua Fusen dan aku telah mengunjungi kerajaan Dewa Shenluo beberapa kali selama beberapa tahun terakhir, sementara kau dan Caili tidak bisa bertemu. Namun, kamu bisa tenang. Hua Fusen dan aku telah membuat banyak rencana, dan selama tidak ada kecelakaan besar yang terjadi, apa yang disebut sebagai hasil terburuk itu kecil kemungkinannya terjadi. Hanya saja, kamu dan Caili harus mengendalikan diri sebisa mungkin. Setelah pertemuan Tanah Suci ini, kalian tetap harus kembali ke kerajaan dewa masing-masing dan tidak boleh bertemu dengan mudah sebelum masalah ini selesai. Tapi kurasa seseorang secerdas dan serasional dirimu tidak perlu aku ingatkan tentang ini. Selanjutnya, sebelum meninggalkan Tanah Suci, Hua Fusen dan aku akan membawamu dan Caili untuk bertemu langsung dengan Kaisar Yuan. Yunce tampak terkejut, membawa Caili dan aku. Yunce sepenuhnya menduga Meng Kongchan dan Hua Fusen akan diam-diam pergi menemui Kaisar Yuan selama perjalanan ke Tanah Suci ini untuk menyampaikan masalah dirinya dan Hua Caili sebelumnya. Namun, ia tidak menyangka mereka akan membawa dirinya dan Hua Caili. Ya, Meng Kongchan mengangguk, Hua Fusen dan aku membuat keputusan ini setahun yang lalu. Alasannya, sebagian kecil alasannya adalah Kaisar Yuan sangat menyayangi Caili. Saat berhadapan langsung dengannya, dia mungkin akan sedikit meredakan amarahnya karena enggan membuatnya marah. Sebagian besar alasannya. Pada titik ini, matanya menunjukkan senyum, Hua Fusen dan aku sama-sama merasa bahwa kamu mungkin memiliki kemampuan untuk memenangkan hati Kaisar Yuan. Ini. Yunce berkata dengan rendah hati, Kaisar Yuan adalah sosok yang begitu agung. Kamu benar-benar melebih-lebihkanku. Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, gadis Caili itu begitu penurut, tidak pernah melampaui batas. Namun, demi dirimu, dia memutuskan pertunangannya dan bahkan berani melawan ayahnya, yang tak pernah ia lawan. Jianxi adalah seseorang yang kuamati tumbuh dewasa, dan aku tahu betul kemampuannya, tetapi kau benar-benar menjinakkannya dalam waktu sesingkat itu. Kemampuanmu mungkin jauh lebih hebat dari yang kami bayangkan, hahaha. Di tengah tawanya, Meng Kongchan sudah membawa Yunce kembali ke halaman. Yunce tidak keluar lagi, tetapi dengan tenang tetap berada di sisi Meng Kongchan, bermeditasi dan berkonsentrasi dalam diam, menunggu saat untuk bertemu Kaisar Yuan. Saat kelima indranya menghilang, dunia luar benar-benar hening, hanya menyisakan untaian pikiran yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus terjalin dan menghitung berbagai kemungkinan di dalam lautan jiwanya. Hingga suatu saat, gelombang energi yang mendalam turun dari langit yang jauh, disertai dengungan yang muram dan agung. Di seluruh kediaman orang-orang dari kerajaan penenun mimpi, semua orang membuka mata, berdiri, dan bersikap hikmat.
Saudara Yuan, waktunya telah tiba. Suara Meng Jianxi terdengar di telinganya. Yun Ce berdiri, wajahnya menunjukkan ekspresi gugup, antisipasi, dan kegembiraan yang paling tepat. Tidak perlu gugup, bersikaplah seperti biasa saja. Setelah menyampaikan pesan kepada Yun Ce, Meng Kongchan berdiri dengan gagah. Tekanan ilahi milik dewa sejati mengalir di sekelilingnya, waktunya telah tiba ke puncak awan Eden. Tidak diragukan lagi, tanah suci adalah tempat paling suci di dunia abis. Dan tempat ini adalah kemurnian tertinggi dari tanah suci. Warnanya putih bersih tanpa noda. Awan-awan berarak di bawah kaki, dan langit terhubung dengan awan-awan. Sejauh mata memandang, selain sosok-sosok di luar, tak ada sedikit pun jejak ketidakmurnian atau cacat. Auranya, terlebih lagi, terasa seolah telah dibersihkan oleh mata air paling bersih dan paling murni di dunia, bebas dari debu jurang lautan berkabut, dan bahkan debu fana dari dunia sekuler. Bahkan di alam dewa, yang paling dikenal Yun Ce, tempat semurni ini hampir tidak ada. Tempat ini bernama Puncak Awan Eden. Itu adalah titik tertinggi tanah suci, tanah tertinggi di abis. Itu juga kediaman Kaisar Yuan. Di balik lapisan awan, terbentang tempat pertemuan yang dihormati oleh seluruh dunia, yang bahkan para dewa dari 6 kerajaan tidak berani memandangnya secara langsung, kuil suci Eden. Sungguh tempat yang aneh, kemurniannya membuat orang tidak nyaman. Penilaian ini sebenarnya diberikan oleh Dewa Pencipta Kehidupan Lisu, yang melambangkan kesucian tertinggi dunia. Yun Ce, yang renungannya terputus menjawab, ruang seperti itu jelas tidak terbentuk secara alami. Menciptakan kemurnian dan kesucian yang begitu ekstrim. Seolah-olah mencerminkan obsesi tertentu di dalam hati seseorang. Obsesi. Lisu tampak bingung. Ini sulit untuk dijelaskan kepadamu saat ini. Untuk saat ini, aku harus fokus menangani masalah penting ini. Tatapannya menyapu ke depan, bertemu satu demi satu. Tidak lama lagi, pasukan inti dari 6 kerajaan Dewa Agung dan satu-satunya ras binatang yang masih hidup, klan naga, akan berkumpul di sini. Namun, tidak satupun dari makhluk-makhluk yang menguasai dunia abis dan berdiri di puncaknya tahu bahwa di antara mereka, yang tersembunyi rapat, ada Dewa Iblis yang telah bersumpah untuk menghancurkan abis dengan segala cara.